Detikers, kali ini kita udah bersama dengan Mercy C-Class terbaru W206 dan kita akan mencari tahu gimana sih cara naik Mercy terbaru, dan ini dia tutorial naik Mercy C-Class terbaru. Pertama-tama, kalian harus tahu kuncinya kayak gini teman-teman, mirip kayak kuncinya S-Class. Dan ini kuncinya sederhana banget. Ada kunci, buka kunci, dan untuk buka bagasinya. Yuk, sekarang kita masuk ke dalam ya. Pertama kali, ketika masuk pasti kita harus tahu cara menyalakannya. Tombolnya ada di sini teman-teman, engine start stop tulisannya. Injak rem, lalu tekan engine start stop. Suara dari C-Class terbaru ini memang halus banget suara mesinnya, karena dia dibekali juga dengan ada generator tambahan yang disebut dengan EQ boost gitu. Makanya suara cranking mesinnya nggak terlalu dominan. Oke, lalu kita pastinya mengatur dulu posisi berkendara yang nyaman. Nih, ada beberapa cara. Pastinya kalau mobil konvensional itu mobil umum, kita nyari tuas jok gitu ya, maju mundur atau naik turun, serta mencari tuas pengaturan setir untuk maju mundur naik turun juga. Tapi di Mercedes-Benz ini ada cara sederhana, karena dia bisa otomatis melalui di head unit ini. Di tengah sini ada head unit yang layar portrait gini, touchscreen. Kita tinggal cari aja pengaturan untuk comfort. Oke, lalu pilih yang menu position seat automatically di menu seat. Nah, di sini kita bisa masukin tinggi badan pengendara atau tinggi badan kita. Ini gua tingginya 175 cm. Oke, dan kita bisa pilih start positioning. Nah, nanti otomatis langsung posisinya berubah, dan ini adalah posisi mengemudi ideal menurut sisi kelas ini. Tapi kalau dirasa masih kurang ideal atau kita punya preferensi masing-masing, kita bisa mengatur posisi berkendara juga secara manual. Nah, layaknya Mercy generasi kekinian teman-teman, pengaturan joknya itu rata-rata udah disimpan di sebelah kanan sini yang ada bentuk seperti jok ini teman-teman. Nih, bentuknya kayak gini. Ada memory seat juga, ada M123. Ini adalah memory seat. Tapi untuk mengatur joknya, ini sebenarnya seperti ilustrasi jok. Bentuknya kayak gini ya, kayak jok ya. Jadi tinggal kita tekan aja di sini, yang atas untuk headrestnya. Misalnya mau lebih maju. Lalu di sini untuk pengaturan badannya, ditekan ke depan untuk dimajukan gitu ya joknya, sementara ditekan ke belakang untuk direbahkan joknya. Nah, sementara bagian bawahnya yang tadi saya bilang untuk mengatur posisi joknya maju mundur, ataupun bisa atas bawah jika ditekan dari bawah dan dari atas. Nah, sementara untuk pengaturan setirnya, di sini ada tombol bentuknya kotak gitu seperti tombol navigasi gitu ya. Tekan ke atas untuk mengatur setirnya ke atas, lalu tekan ke bawah untuk ke bawah, dan maju mundurnya pun demikian, ke kiri dan ke kanan. Sekarang saya mau kasih tahu kalau Mercedes-Benz ini punya pengaturan lampu utama yang disimpan di sebelah kanan sini teman-teman. Jadi kalau kalian mau mengaktifkan lampunya, sebenarnya si kelas terbaru ini udah auto. Dalam defaultnya atau dalam standarnya dia udah auto. Jadi kalau dia dalam kondisi yang butuh pencahayaan, dia pasti akan nyala. Tapi kalau kalian pengen ngatur sendiri atau pengen mematikan lampunya, ada di sebelah kanan sini. Bentuknya kayak knob putar volume gitu. Tinggal kalian atur aja, diputar-putar, pilih mode lampunya, atau menyalakan fog lampnya dari yang di bawah sini. Nah, mungkin kalian juga sadar kalau tadi saya ngasih tahu gimana rem parkirnya, karena pada umumnya mobil itu ketika parkir harus narik rem parkir kan. Nah, si kelas terbaru ini rem parkirnya sudah elektrik dan otomatis teman-teman. Tapi suatu waktu kita mau menggunakan rem parkir yang secara manual gitu ya, kita bisa menarik rem parkir elektrik yang tombol ini dari sebelah kanan. Posisinya ada di bawah persis si knob lampu utama. Tinggal kita tarik untuk merilisnya, dan tinggal kita tekan rem parkirnya untuk mengaktifkan rem parkir. Sederhana banget. Oh ya, lalu yang juga kalian harus tahu adalah mobil ini bumpernya itu disimpan sederhana sekali pengaturannya bersamaan dengan tuas lampu sennya teman-teman. Jadi tinggal diputar aja
untuk mengaktifkan wipernya. Ada beberapa pengaturan sini, ada beberapa kecepatan, dan tinggal ditekan ini tombol di ujung sini untuk menyalakan air wiper depannya, atau untuk sekadar pakai wiper satu kali gerakan. Jadi sederhana sekali cara pakai. Nah, hal lain juga yang perlu kalian ketahui dari si kelas terbaru ini adalah pengaturan AC-nya, teman-teman. Sebenarnya secara default ketika kita masuk tadi, langsung layar sentuh besar ini yang disebut dengan MBUX ini langsung menampilkan di bagian bawah ada pengaturan AC. Tapi untuk lebih jelas lagi kita bisa pilih climate menu. Nah, di sini jadi ada arah semburan AC, ada synchronizing, ada juga untuk mematikan AC-nya. Nah, menariknya di layar MBUX ini juga bisa menampilkan kamera, teman-teman, karena si kelas ini punya kamera beberapa, depan, samping, belakang, tepatnya 360. Bisa kita atur, bisa kita lihat kameranya dengan menekan tombol ini, teman-teman. Kan tuh, dia ada banyak pengaturan kamera di sini. Ini 360 dari atas. Sementara kalau kita mau depan ada, belakang pun ada, kiri, kanan pun lengkap. Bahkan si kelas terbaru ini bisa parkir otomatis. Kita udah pernah buat liputannya pada saat kita autotes Mercy E-Class terbaru kemarin. Jadi kalian bisa tonton di situ untuk melihat bagaimana cara kerja parkir otomatis sendiri. Tapi untuk menggunakannya tinggal pilih di menu kamera tadi, tinggal pilih menu parking assistance. Nah, nanti ketika kita maju di area parkir, dia akan mencari sampai menemukan titik parkir yang dianggap tepat. Selanjutnya kita akan cari tahu gimana caranya membuka dan menutup panoramic sunroof yang besar ini. Caranya dengan mengusap tombol di tengah-tengah sini, teman-teman. Ada tombol untuk penutup sunroof gitu ya, tinggal kita usap aja ke depan untuk menutup. Seperti ini. Dia akan otomatis tertutup dua-duanya. Lalu tinggal diusap ke belakang untuk membuka pastinya. Nah, sedangkan untuk yang bagian depan ini nggak hanya panoramik, ada juga sunroofnya. Dibukanya dengan cara ditekan tombol yang di sunroof tadi ini. Dia akan terbuka, lalu akan menutup. Sekarang saatnya kita persiapan untuk mobilnya melaju. Nah, teman-teman, beda kayak mobil pada umumnya yang biasa disimpan tuas transmisi di tengah. Jadi untuk kita maju, pindah ke transmisi D gitu ya, tinggal digeser. Nah, untuk transmisi dari sisi kelas ini disimpannya di kanan, teman-teman, di posisi yang sama dengan biasanya mobil Jepang itu tuas untuk lampu sen. Untuk menggantinya, D ke bawah, R ke atas, N di tengah-tengah, dan P ditekan ini ya, teman-teman, ada tombol gitu. Untuk mengaktifkannya sama kayak mobil Matic pada umumnya, kita tekan dulu remnya, injak rem, lalu kita gerakkan transmisinya ke yang kita mau tuju. Oke, secara umum kita udah tahu sekarang posisi berkendaranya, posisi transmisinya, dan sekarang tinggal siap-siap untuk berkendara. Tapi sebelumnya kita pakai seatbelt dulu, teman-teman. Dan kita masukkan ke D untuk maju. Lalu kita tinggal lepas rem biasa dan pindahkan kaki ke gas. Ini seperti mobil pada umumnya. Lalu kalian harus tahu juga cara untuk mengisi bahan bakarnya. Untuk membuka tutup tangkinya nggak ada tombol-tombol segala macam, teman-teman. Tinggal kita pastikan mobil dalam keadaan tidak terkunci. Tinggal kita mobilnya unlock, lalu kita tinggal tekan aja nih, tutup tangki bensinnya, dan tinggal dibuka, lalu tinggal isi bensin aja. Dan tutup tangki bensin ini tidak akan bisa terbuka kalau mobil dalam keadaan terkunci. Nah, kurang lebih gitu, teman-teman, tutorial untuk naik Mercedes-Benz C-Class terbaru ini. Dan untuk review lengkapnya kalian harus tungguin di Autotest dari 20 Detik di video selanjutnya.